Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Colorado dan Ustadz Ahmad, selamat bergabung Ustadz. Siap. Dan kita di sini baru Lebaran hari kedua nih. Masya Allah, siap. Ya. Jadi pada semua jemaah mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita di Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sore ini kita pengajian, insya Allah temanya kita ingin lebih mengenal diri. Nah, sebelum kita mulai, kita akan ada tadarus by Brother Adam dan juga ada artinya oleh Brother Arif. Insya Allah, saya persilakan Brother Adam untuk mulai tadarusnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم. Sungguh kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana padamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah Maha mendengar
Maha ketahui. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Saudara Adam dan Saudara Arif. Sebelum kita memulai pengajiannya, kita mengenal dulu nih Ustaz Ahmad nih. Masya Allah ada banyak sekali ya bionya ini. Saya mungkin nggak bisa jelasin semuanya. Beliau lahir di Banjarmasin. Jadi namanya Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, lahir di Banjarmasin. Pendidikannya beliau pernah di Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo di Jawa Timur. Pernah juga di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Furqan Kudus di Jawa Tengah. Lalu juga di Mahad Syu'bah Lughah atau Universitas Islam Madinah di Saudi. Kemudian S1 Fakultas Hadis di Universitas Islam Madinah Arab Saudi. Masya Allah, kegiatannya banyak sekali. Saya nggak bisa nyebutin semuanya, hanya beberapa aja. Salah satunya menjadi pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Juga pernah menjadi pembina di Rifkan TV, bukan pernah, sampai sekarang masih menjadi pembina di Rifkan TV. Kalau ada yang mau cari nih silahkan di sosial medianya. Rifkan itu RIFQAN TV, media dakwah Islam Banjarmasin Kalimantan Selatan, masih sampai sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Juga sampai sekarang beliau masih menjadi komisaris di Intro Radio 89,7 FM di Kalimantan Selatan dan pembina Mahad Bakkah Martapura di Kalimantan. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang tafadhol Ustadz, silahkan dimulai pengajiannya, lebih mengenal syirik. Insya Allah jamaah Colorado siap menyimak. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 4 Syawal 1442 Hijriah, waktu Indonesia tentunya, dan waktu Colorado, United States of America mungkin hari Sabtu ya. Iya, hari Sabtu sore. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah tema yang sangat-sangat penting, yaitu tema tentang akidah. Kita angkat tema lebih mengenal syirik. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak.
Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, yang nun jauh di sana, bahkan mungkin berapa belas jam kita bedanya, subhanallah. Tetapi inilah salah satu hikmah dari pandemi COVID-19, kita akhirnya bisa mengadakan kajian Islam ilmiah secara online. Semoga dengan online ini pun tidak mengurangi berkah dari menuntut ilmu agama. Dan ini juga menunjukkan terbukti bahwa takdir Allah yang dirasa manusia seburuk apapun, maka pasti ada kebaikan di dalamnya. Garis bawahi itu baik-baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Takdir Allah seburuk apapun yang dirasa oleh manusia, pasti ada baiknya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, apapun dari takdir yang kita anggap buruk, tidak boleh takdir yang kita anggap buruk tersebut kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai adab seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Dan keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Karena apapun yang didapati oleh seorang muslim dari takdir-takdir yang buruk, menurut dia pasti ada kebaikan di dalamnya. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Taib. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah pengajian Colorado yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah lebih mengenal syirik. Saya katakan di awal, tema ini sangat penting karena setiap penceramah agama, pemuka agama yang ingin menjelaskan tentang agama Islam tidak lebih dari 4 poin. Yang pertama, akidah. Akidah artinya adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah perbuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muamalah. Hubungan sosial, berinteraksi kepada sesama manusia atau bahkan jin atau hewan dan alam semesta. Yang keempat yaitu adab dan akhlak. Adab artinya adalah perbuatan, ucapan yang baik-baik yang disyariatkan dalam agama Islam. Akhlak artinya adalah sifat-sifat yang baik yang sejatinya harus dimiliki oleh setiap muslim. Tidak ada pemuka agama Islam kecuali membicarakan Islam dari 4 sisi ini. Akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Kita katakan tema ini sangat penting karena berkaitan dengan akidah. Kenapa tema berkaitan dengan akidah sangat penting? Karena ibadah, muamalah, adab, dan akhlak tidak akan manfaat sama sekali tanpa ada akidah yang benar, tanpa ada keyakinan yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun seseorang kemanusiaannya, sebesar apapun seseorang adabnya, jika dia tidak berakidah, maka tidak manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi
wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Yang artinya tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka. Lihat, orang-orang ini ahli sedekah, tetapi ditolak sedekah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak berakidah yang benar. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas. Akibat akidah yang rusak, maka mereka akhirnya sholatnya malas. Dan tidak pula mensedekahkan hartanya, melainkan dalam keadaan enggan. Mempunyai sifat bakhil, kikir, pelit. Ya, ini kenapa saya katakan tema kita ini sangat penting, karena berkaitan dengan akidah. Dan akidah adalah pondasi dasar dari seluruh amal. Bukankah kalau kita masuk dalam agama Islam, maka kita kewajiban pertama kali adalah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru setelah itu sholat, puasa, zakat, haji. Karena sholat, puasa, zakat, haji adalah bangunan Islam yang pondasinya adalah akidah, kalimat syahadat. Jika tidak ada pondasi, bangunan tersebut tidak akan pernah ada. Jika bangunan tersebut tidak pernah ada, maka tidak bisa diambil manfaatnya. Makanya saya katakan tema ini sangat penting. Very important person. Ya, sangat penting perkara ini. Jangan pernah kita meremehkan permasalahan ini. Karena sebaik apapun kemudian dia kemanusiaannya sebagus apapun tidak akan bermanfaat. Pernah ada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang di masa jahiliyah dia ahli sedekah. Dia sangat banyak program-program charity sosial. Yang bernama Ibnu Jud'an. Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah. Beliau di masa jahiliyah senantiasa memberikan makan kepada orang yang memerlukan, menyambung silaturahim. Apakah bermanfaat untuknya nanti perbuatan tersebut di akhirat? Kata Rasulullah SAW, la yanfa'uh, tidak bermanfaat untuknya. Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Sesungguhnya dia belum pernah sekalipun berdoa kepada Allah, karena dia orang musyrik, dia orang kafir. Wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Ini makanya pondasi dasar yang kita pelajari pada kesempatan ini. Ini sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara akidah sebagai akar sebuah pohon yang sangat kokoh. Pohon tidak akan tumbuh kemudian menjulang tinggi, diambil buah-buahnya, diambil manfaatnya, kecuali dengan ada akarnya. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Apa itu kalimat yang baik? La ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Kalimat yang baik. Seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit.
pohon ini memberikan buahnya pada setiap musimnya dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Lihat, itulah contoh nyata perkara akidah dalam diri seorang muslim. Ibadah apapun, sholat semalaman suntuk waktu Ramadan kemarin mengejar Lailatul Qadar, puasa 30 hari waktu Ramadan kemarin, zakat, haji, umroh, berbakti pada orang tua, berzikir, berdoa, bersolawat, beristighfar, apapun ibadah tidak akan pernah bermanfaat jika akidahnya rusak. Nah, salah satu kerusakan akidah yang paling fatal adalah perbuatan kesyirikan. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang lebih mengenal syirik. Poin yang pertama yang ingin kita bahas adalah pengertian syirik. Perhatikan baik-baik pengertian syirik. Syirik diambil dari 3 huruf dasar, shin, ra, dan kaf. Shin, ra, dan kaf dalam bahasa Arab menurut ahli bahasa Arab diantaranya Ibnu Faris di dalam kitab beliau Mu'jam Maqayisil Lughah, salah satu kamus besar bahasa Arab, bahwa yadullu ala muqaranah wa khilafin firad. Perhatikan baik-baik, kesyirikan secara bahasa artinya adalah menunjukkan pertemanan dan tidak sendirian. Ini secara bahasa, menunjukkan pertemanan dan tidak sendirian. Ini syirik secara bahasa. Kemudian yang kedua adalah syirik secara bahasa dikatakan oleh Ibnu Manzur, salah satu ulama bahasa Arab yang mempunyai kitab kamus besar bahasa Arab namanya Lisanul Arab. Beliau mengatakan bahwa asyirku yutlaqu ala at-taswiyah. Syirik juga diartikan dengan penyamaan. Penyamaan. Ingat itu baik-baik, syirik artinya penyamaan. Nanti dari bahasa ini kita akan tarik arti syirik secara istilah syariat. Ya, kita akan tarik arti syirik secara istilah syariat. Taib. Itu arti syirik secara bahasa. 2 cukup insya Allah. Yang pertama yaitu pertemanan atau tidak sendirian. Pertemanan atau tidak sendirian. Yang kedua adalah penyamaan. Jadi menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Ini namanya syirik secara bahasa. Adapun syirik secara istilah syariat, perhatikan ini ada beberapa pengertian yang akan saya sebutkan dari para ulama yang concern dalam bidang akidah. Di antaranya yaitu yang dikatakan oleh ulama Islam abad ke-12, ke-13 Hijriah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di dalam kitab beliau yaitu Aqidatus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan sarfu naw'in minal ibadah ila ghairillah. Perhatikan baik-baik, memalingkan salah satu macam dari ibadah kepada selain Allah. Memalingkan salah satu macam dari ibadah kepada selain Allah. Timbul pertanyaan mungkin, apa itu ibadah? Ibadah adalah segala macam yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan, perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Itu adalah ibadah. Saya beri contoh jenis-jenis ibadah. Di antaranya adalah mengerjakan rukun Islam, ini ibadah. Mengerjakan rukun iman, ini ibadah.
berbuat ihsan atau selalu merasa diawasi oleh Allah, ini ibadah. Secara rinci, ibadah diantaranya adalah sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, bersalawat, beristighfar. Kemudian berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kemudian menghilangkan kotoran dari jalan, gangguan dari jalan. Itu semua jenis ibadah. Itu semua jenis ibadah. Apabila ibadah-ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, diniatkan tujuannya untuk selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Taib. Ini pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriyah. Nama beliau Muhammad bin Abi Bakar, atau yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mempunyai kitab yang sangat banyak dan sudah diterjemahkan baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ya. Dan pengertian ini adalah pengertian yang mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Kita melihat sebuah praktek apakah ini kesyirikan atau tidak, maka dengan pengertian ini kita mudah untuk memahamkan kepada diri kita. Pengertiannya adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Saya terangkan pengertian ini, definisi ini. Menyamakan. Lihat tadi di dalam syirik secara bahasa ada penyamaan. Makanya saya katakan password dari syirik adalah penyamaan. Selalu itu. Password dari kesyirikan adalah penyamaan. Jika ada penyamaan, maka berarti kesyirikan. Penyamaan selain Allah. Lihat ya pengertiannya. Penyamaan selain Allah. Selain Allah di sini apa saja dan siapa saja. Apa saja, baik itu besi, kayu, ataupun benda-benda material lainnya. Apa saja. Atau siapa saja. Baik itu makhluk yang diciptakan dari cahaya, malaikat, Jibril, atau makhluk yang diciptakan dari api, jin, iblis, atau makhluk yang diciptakan dari tanah, manusia, atau makhluk hewan, baik yang hidup ataupun yang mati. Menyamakan selain Allah. Ingat ya, selain Allah di sini apa saja, siapa saja. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Lihat, dengan Allah. Di dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah ada 3. Yang pertama yaitu yang disebut dengan rububiyah ataupun penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Makanya ketika kita baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa kita memuji Allah dengan segala macam pujian, dan pujian itu hanya milik Allah? Karena Allah Rabb. Rabb itu artinya mencipta, mengatur, berkuasa. Mencipta, mengatur, berkuasa. Itu Rabb. Rabb semesta alam. Maka ini khusus milik Allah. Maka apabila ada orang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara pengaturan, penciptaan, kekuasaan, maka ini berarti dia telah melakukan kesyirikan. Seperti
percaya kepada tukang ramal. Percaya kepada tukang ramal. Meramal, mengetahui, mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, maka ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Dan ini berkaitan dengan penciptaan, pengaturan, kekuasaan yang disebut dengan rububiyah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib yang akan datang ataupun yang telah lalu di langit dan di bumi kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Surat An-Naml ayat 65. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib. Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Surat Al-Jin ayat 26. Illa man irtadha min rasul. Kecuali yang Allah ridai dari Rasulnya. Maka siapa saja yang percaya kepada seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, tahun 2021 akan terjadi hari kiamat, ya, maka ini berarti dia telah melakukan kesyirikan. Karena kenapa? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, yaitu mengetahui akan hal gaib. Nanti kita akan kupas bahas insyaallah panjang lebar. Kemudian hal yang khusus milik Allah yang kedua adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Maka menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu nama-nama. Makanya seorang muslim tidak boleh bernama dengan Ar-Rahman, karena itu khusus milik Allah, Ar-Rahman. Seorang muslim tidak boleh bernama Al-Khaliq. Kalau Abdul Khaliq boleh, tapi Al-Khaliq Maha Pencipta tidak boleh. Kenapa? Karena itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh bernama dengan Ar-Razzaq, yang maha luas rezekinya. Kalau Abdur Razzaq boleh, hambanya yang maha luas rezekinya boleh. Ar-Razzaq tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu nama-nama Allah yang husna. Dan juga sifat-sifatnya yang mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluk, yang mengatakan bahwa wajah Allah seperti wajah makhluk, yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy seperti raja sedang duduk di atas singgasananya. Ini tidak benar. Ini kesyirikan, karena berarti menyamakan raja dengan Allah dalam perihal khusus milik Allah, yaitu sifat-sifat Allah yang maha tinggi, tanpa cacat, tanpa kekurangan sama sekali. Taib. Yang khusus milik Allah yang ketiga adalah peribadatan, dan ini yang paling utama, yang membedakan kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian dan para dedengkot kesyirikan, kekafiran dari kaum kafir Quraisy, adalah permasalahan ini. Dalam permasalahan ibadah, Allah menurunkan kitab-kitab suci, mengutus para rasul untuk mendakwahkan ini, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dalam perkara ibadah. Apabila ada penyamaan selain Allah, disamakan dengan Allah dalam perkara ibadah, maka ini berarti kesyirikan. Saya beri satu contohnya, nanti kita akan kupas panjang lebar insya Allah. Di antara contohnya adalah berdoa kepada selain Allah. Maka ini berarti doa adalah ibadah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berdoa
Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah. Astajib lakum. Aku akan mengabulkan doa kalian secara langsung. Dan tidak diperbolehkan seseorang berdoa dengan perantara, karena dia merasa dirinya berdosa, kemudian dia banyak maksiat, tidak pantas menadah tangan kepada Allah. Kemudian dia pergi kepada sebuah berhala, lalu dia nyatakan berhala ini yang bisa mendekatkan doanya kepada Allah, karena berhala ini mempunyai kedudukan di sisi Allah. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menyinggung akan hal ini. Di antaranya dalam surat Saba ayat 37. Surat Zumar ayat 3. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah amal ibadah yang bersih dari kesyirikan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah ini, perantara-perantara ini tidak kami sembah. Cuma mereka ini supaya mendekatkan kami kepada Allah. Nah, ini tidak perlu. Kenapa? Karena ini kesyirikan. Karena menghaturkan ibadah hanya kepada Allah. Sujud, ruku tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang sujud kepada selain Allah berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah 17 kali sehari kita baca. Ya, cuma kadang-kadang belum mengetahui dengan begitu dalam pemahaman apa yang kita baca. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Siapa yang beribadah kepada selain Allah berarti dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah. Maka tidak boleh, ini adalah perbuatan kesyirikan. Siapa yang minta tolong, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'adzah, minta perlindungan dalam keadaan yang sempit. Seperti misalkan di pesawat terjadi turbulence. Wah. Kemudian orang-orang menyebutkan, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Wahai Husain, selamatkan kami, wahai Husain, selamatkan kami. Ini berarti dia sudah berdoa kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Maka berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah, yaitu doa. Maka ini adalah sebuah syirik. Ini adalah sebuah kesyirikan. Nah, inilah pengertian dari kesyirikan, yaitu taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian ini diambilkan dari ayat Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Id nusawwikum bi rabbil alamin." Orang-orang kafir, orang-orang musyrik di akhirat akan berkata, "Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata." Apa kesesatannya? Yaitu kesyirikan. Bagaimana kesyirikannya? Idz nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian selain Allah, apapun siapapun. Entah kalau mungkin saya nggak tahu kalau di Amerika apakah ada jimat-jimat begitu ya. Jimat-jimat, tetapi sepertinya di agama lain juga mengenal jimat-jimat itu gitu. Buktinya dulu waktu belum mengenal dakwah, ketika kita nonton film ada jimat-jimat yang ditampilkan dalam film-film tersebut gitu. Nah, ketika seseorang percaya kepada jimat, meminta bantuan kepada jimat, ini berarti selain Allah.
dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah atau perkara rububiyah, yaitu penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Dialah yang bisa mengatur, dialah yang bisa mencipta, dialah yang bisa menahan hujan, dialah yang bisa mengatur pantai selatan, dialah yang bisa mengatur daratan, lautan, udara, dan seterusnya. Ini rububiyah namanya. Atau dialah yang bisa menyembuhkan, menghilangkan penyakit. Ini rububiyah. Atau ibadah, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit, minta harta, minta anak, dan seterusnya, yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Jalla fi'ula. Baik. Sesudah kita membicarakan tentang pengertian secara bahasa, secara istilah syariat, kemudian kita bahas poin yang ketiga, yaitu tentang buruknya kesyirikan. Apa sih buruknya kesyirikan? Ya, sehingga sangat berbahaya. Bahkan kita bisa mengatakan berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kesyirikan lebih bejat dibandingkan korupsi, lebih dahsyat dosanya dibandingkan berzina dengan ibu kandung, lebih dahsyat dosanya dibandingkan membunuh bapak kandung lalu memutilasinya. Kenapa demikian? Nah, maka ini ya kita bahas buruknya kesyirikan. Satu, di dunia dulu ya, di dunia dulu. Buruknya kesyirikan adalah orang yang melakukan kesyirikan akan terhapus pahala amal ibadahnya. Satu kali kesyirikan yang dia lakukan akan terhapus pahala seluruh amal ibadahnya. Terutama dosa syirik akbar. Nanti kita akan bahas pembagian kesyirikan. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ayat 65, kemudian surat Al-An'am ayat 88, Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelum, jika kamu mensyirikkan Allah Tuhanmu, niscaya akan dihapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bismillah. Tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini dalil begitu nyata. Yang melakukan kesyirikan, terutama akbar, sekali saja dalam hidupnya, maka pahala amal solehnya dari mulai dia baligh sampai saat dia melakukan kesyirikan terhapus tanpa ampun. Terhapus di dunia. Dalil surat Al-An'am ayat 88, Allah berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Mereka itulah orang-orang yang kami berikan petunjuk kepada mereka dan hikmah dan juga kenabian. Mereka itulah orang-orang yang itulah petunjuk Allah yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Kalau seandainya mereka mensyirikkan Allah, maka lenyaplah amalan mereka. Terhapus amalannya. Ya, dan pasti terhapus. Siapa saja yang percaya kepada tukang ramal, pasti terhapus amalannya. Siapa saja yang pernah melakukan kesyirikan, pasti terhapus amalannya. Siapa yang percaya bahwa ada yang menyembuhkan, mengobati, menyembuhkan dan mengetahui akan hal gaib, maka terhapus amalannya. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, terhapus amalannya, dan seterusnya. Ini keburukan yang pertama. Keburukan yang kedua adalah dia tidak akan mendapatkan keamanan di dunia.
keamanan di dunia dan juga petunjuk di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini kesyirikan. Karena Allah berfirman dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pemahaman balik mafhumul mukhalafah dari ayat ini, yang melakukan kesyirikan, mencampurkan iman dengan kesyirikan adalah orang yang tidak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan syirik di dunia yang kedua. Keburukan syirik di dunia yang ketiga, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, maka niscaya dia akan ketika meninggal tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal tidak akan dimuliakan oleh Allah. Jangankan dimuliakan, dibukakan pintu langit tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan dirinya kepadanya, yaitu tidak beriman, melakukan kesyirikan, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Jadi kan kalau kita manusia meninggal, maka ketika ruh berpisah dengan jasad langsung ditangkap oleh malaikat. Apabila dia orang yang kafir, musyrik, maka dia akan dikafani dengan kain kafan dari neraka. Lalu baunya sangat busuk. Lalu ingin diangkat naik ke atas. Maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Beda dengan orang yang beriman bertauhid. Maka ketika ruh berpisah dari jasad, belum sekejap mata sudah dikafani dengan kain kafan dari surga. Baunya sangat wangi. Kemudian para malaikat berbondong-bondong mengangkat ruhnya ke atas langit. Setiap langit yang dilewati, penjaga langit, malaikat penjaga langit mengatakan, "Ma hadzal ruhut thayyib." Alangkah baiknya ruh yang baik ini. Siapa ini? Disambut, lalu dibukakan sampai ke langit yang ketujuh. Nah, ini orang musyrik, maka tidak akan dibukakan pintu langit untuk mereka. Nah, ini keburukan yang ketiga di dunia. Keburukan yang sekarang di akhirat. Sebagaimana yang dibaca oleh pembaca Al-Quran tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Yang artinya, sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Tempatnya paling pantas neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, orang yang syirik, seorang penolong pun. 3 ancaman sekaligus bagi orang yang melakukan kesyirikan. Diharamkan dari surga, tempatnya neraka. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang menolong pun tidak ada yang menolong dia seorang pun. Yang keempat, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Yang mati di atas kesyirikan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati di atas kesyirikan
tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keburukan di akhirat. Apapun dosa manusia ketika dia mati, asalkan tidak kesyirikan, pasti ada tiket pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa apa saja bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kalau ada orang menegak minuman khamar, ini kan di sana mungkin kebiasaan orang minum khamar, kemudian muslim minum khamar, mati dalam keadaan minum khamar, maka dia masih muslim. Dia masih ada tiket pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendakinya. Tetapi jika seseorang mati di atas kesyirikan, maka tidak ada lagi pengampunan dosa. Tiketnya pasti nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan kita berarti menentukan vonis seseorang, tidak. Kita menyampaikan ayat Al-Qur'an, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lihat. Nih, saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan yang mungkin tinggal di sebuah komunitas yang kebanyakan non-muslim, ya. Beberapa kali saya pergi ke Sydney, kemudian juga Korea dan yang lain-lain, yang daerah-daerah yang susah kita untuk mendapati kebanyakan kaum muslimin. Saya katakan kita tinggal di negara yang kebanyakan non-muslim, tentunya sangat berpengaruh kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau musim summer bagaimana keadaan di sana, bagaimana akhlak-akhlak di sana, tentunya sangat berbeda dengan segala macam kekurangan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Tetapi tentunya sangat berbeda hidup di tengah kaum muslimin. Baik. Maka apapun dosa seseorang di akhirat kelak, ketika dia tidak mensyirikkan Allah, pasti ada ampunan dari Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Tirmidzi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau kelak di hari kiamat datang kepadaku dengan membawa sejagat raya dosa, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan balas dosamu tersebut dengan sejagat raya ampunan. Lihat, asal tidak melakukan kesyirikan, maka hati-hati, ya, asal tidak melakukan kesyirikan. Taib. Itu adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat, waktu saya hampir habis ini, 2 menit lagi. Poin yang keempat yaitu macam-macam kesyirikan. Syirik dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah syirik akbar. Dan yang kedua adalah syirik asghar. Ya. Syirik akbar adalah, perhatikan baik-baik, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, pada penjelasan sebelumnya tadi, yaitu seorang manusia memalingkan ibadah apapun jenisnya, baik ucapan, perbuatan, lahiriah ataupun hati, kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Ya. Atau seperti yang sudah kita sebutkan tadi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, terutama ibadah. Ini syirik akbar yang sangat berbahaya. Siapa yang melakukannya, maka terhapus seluruh amal ibadahnya. Adapun syirik asghar, maka pengertian dari syirik asghar adalah, perhatikan baik-baik,
segala perbuatan yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dinamai dalam dalil syariat sebagai perbuatan syirik, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Itu pengertian dari syirik asghar. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Segala sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar dan dinamai di dalam dalil-dalil syariat sebagai perbuatan syirik dan tidak mengeluarkan dari Islam, ini namanya syirik asghar. Ya. Nah, saya tidak tahu, saya kembalikan kepada akhi Firman, waktu saya habis. Sebenarnya master poinnya ada pada poin-poin berikut ini, karena saya akan menyebutkan contoh-contohnya, apa itu contoh syirik akbar, apa itu contoh syirik asghar. Silahkan, wallahu a'lam. Naam. Jazakallah khair Ustaz. Sekarang bagaimana Mas Umar, apa mau kita masukkan lagi jawab atau Ustaz Ahmad masih diperbolehkan lanjut? Ya, mungkin 10 menit lagi. 10 menit bisa insyaallah, 10 menit ringkas. Bisa, Ustaz. Ya, silakan. Ya, 10 menit insyaallah saya akan gunakan untuk menjelaskan tentang contoh-contoh dari syirik akbar dan syirik asghar. Perhatikan baik-baik sekarang. Sekarang kita tadi sudah membicarakan tentang syirik akbar, pengertiannya adalah memalingkan semacam ibadah apapun jenisnya kepada selain Allah, atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah. Sekarang contoh-contohnya, ya, contoh-contoh dari syirik akbar. Kita katakan tadi Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 kekhususan. Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 kekhususan, yaitu rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Kemudian asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian ibadah. Nah, sekarang saya akan sebutkan contoh dari syirik akbar di dalam perkara rububiyah, dalam perkara pengaturan, penciptaan dan kekuasaan. Ya, pengaturan, penciptaan dan kekuasaan. Di antaranya yaitu seorang yang berkeyakinan bahwa ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ini keyakinan Majusi. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ini keyakinan orang Majusi. Kemudian seorang yang berkeyakinan bahwa ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah, maka ini juga termasuk syirik akbar dalam perkara rububiyah. Seperti misalkan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, wa qala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Aku yang mengatur kalian, yang memelihara kalian, yang mencipta kalian, aku. Ini Fir'aun. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti keyakinan ini. Ini syirik dalam perkara rububiyah. Termasuk di dalamnya, seperti yang sudah kita ungkap tadi, yang meyakini ada yang mengatur alam semesta. Seperti misalkan keyakinan tentang adanya wali-wali yang mengatur kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur. Ini syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa. Termasuk di dalamnya keyakinan pawang hujan.
Termasuk di dalamnya keyakinan yang menjaga Gunung Merapi. Termasuk di dalamnya keyakinan yang menjaga laut pantai selatan. Ini termasuk daripada syirik akbar. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara rububiyah, yaitu pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang syirik akbar di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum Jahmiyah yang menyamakan, yang meniadakan nama dan sifat Allah. Kenapa? Karena kalau mereka mengatakan kalau seandainya kita menetapkan Allah mempunyai nama atau sifat, maka itu berarti seperti makhluk. Maka ini tidak benar. Atau seperti orang yang menyatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Ini syirik akbar. Yang disebut dengan kaum musyabbihah. Kalau kaum Jahmiyah disebut dengan kaum mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Kaum musyabbihah yang menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak ada yang semisal dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan dari syirik akbar dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang syirik akbar di dalam perkara ibadah. Syirik akbar dalam perkara ibadah. Seperti misalkan seorang yang berdoa kepada selain Allah. Ini termasuk daripada syirik akbar. Seperti dia minta kepada orang yang sudah meninggal agar diberikan anak, diberikan rezeki, diberikan ketenangan hati. Ini termasuk daripada syirik akbar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan aku akan kabulkan kalian." Dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid tempat salat itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada orang yang sudah mati. Berdoa kepada orang yang tidak ada. Ini termasuk daripada syirik akbar. Atau menjadikan perantara antara dia dengan Allah, sehingga perantara tersebut menghantarkan doanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk syirik akbar. Termasuk di dalam syirik akbar dalam perkara ibadah adalah niat. Beribadah niatannya hanya untuk dunia. Hanya untuk dunia. Niatannya hanya untuk atasan. Tidak ada niatan sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirik akbar di dalam perkara ibadah adalah takut. Takut yang dibarengi dengan rasa pengagungan, kecintaan dan pemuliaan. Ini syirik akbar. Seorang manusia takut kepada api, takut tertabrak, takut tenggelam, takut binatang buas. Ini takut tabiat manusia. Tetapi takut yang diharamkan dan berpotensi syirik akbar adalah akibat takut tersebut dia tidak menjalankan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Karena takutnya dibarengi dengan pengagungan kepada selain Allah. Inilah syirik akbar. Ini contoh syirik akbar dalam perkara
rububiyah. Contoh syirik akbar juga dalam perkara dalam perkara ibadah. Yaitu contoh syirik akbar juga dalam perkara ibadah. Di antaranya berharap. Terlalu berharap kepada makhluk. Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh syirik akbar dalam perkara ibadah yang sangat nyata di antaranya adalah salat untuk selain Allah, sujud ruku untuk selain Allah. Maka ini perlu diperhatikan ketika kita sungkeman. Itu adat istiadat boleh, akan tetapi jangan sampai berbentuk sujud, berbentuk ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk orang yang dikubur, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk tumbal, ya, sedekah laut, itu syirik akbar. Syirik akbar yang dipoles oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai warisan adat kebiasaan Nusantara. Ini tidak benar. Itu syirik akbar. Nah, ini beberapa contoh dari syirik akbar. Sekarang kita membicarakan tentang syirik asghar. Saya akan langsung kepada contoh-contoh dari syirik asghar. Perhatikan baik-baik. Syirik asghar ada 3. Berkaitan dengan hati, perbuatan, dan juga ucapan. Saya akan sebutkan contoh saja, tidak penjelasannya. Riya, ini berkaitan dengan hati. Kemudian bersandar dengan sebab, minum obat, bersandar hanya dengan obat itu saja, tidak bersandar kepada Allah hatinya, bersandar dengan sebab. Kemudian merasa bernasib sial yang disebut dengan tatoyur, melihat angka 13, melihat angka 1, melihat warna hitam, melihat. Nah, itu tatoyur. Ini contoh daripada syirik asghar dalam perkara permainan hati. Yang kedua yaitu syirik asghar dalam perkara perbuatan, seperti memakai jimat dengan segala macam bentuknya. Kemudian yang ketiga, perkara syirik asghar yang berkaitan dengan ucapan, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya, demi apapun. Ini nggak boleh. Ini kan di tengah anak muda biasa dilakukan seperti itu. Kemudian diantaranya juga adalah mengucapkan dengan ucapan kalau bukan karena Allah dan kamu, dan ini menunjukkan kepada kesetaraan. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga meramal dengan bintang. Ini syirik asghar. Turun hujan gara-gara bintang ini, gempa ini gara-gara bintang ini, maka ini syirik asghar. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, dan mohon maaf waktunya agak mepet-mepet begitu ya, karena memang permasalahannya panjang. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad. Silahkan masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, jika ada pertanyaan boleh langsung. Kalau sebenarnya betul udah ada yang masuk ke chat itu Ustaz. taib, saya baca langsung. Boleh, silakan. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Orang tua saya ketika bepergian harus melihat dulu kertas kecil yang ada tulisan huruf dan angka dan jam. Jadi waktu berangkatnya dilihat dari angka dengan huruf yang ada di kertas, kemudian melihat waktu yang baik berdasarkan tulisan yang ada di kertas itu. Bagaimana memberitahu orang tua yang baik dan benar tentang syirik semacam itu? Saya ingin dudukan dulu permasalahan ini. Sebelum kita menasehati orang tua, kita bekali dulu diri kita. Ini perbuatan kesyirikan atau tidak? Maka jawabannya iya. Ini yang disebut dengan syirik asghar tatayyur. Merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Yang dilihat seperti warna, angka, apa saja yang dilihat. Atau yang didengar seperti suara-suara dan semisalnya. Maka termasuk di dalamnya ketika ingin mengadakan perjalanan, dia melihat sesuatu, dia anggap bahwa sesuatu ini mendatangkan kebaikan, maka dia lakukan. Kalau dia anggap sesuatu ini mendatangkan keburukan, maka dia tinggalkan. Atau dengan sesuatu yang dia lihat tersebut, dia akhirnya bisa memilah-milih kapan saya harus berangkat,
kapan saya tidak harus berangkat, kapan saya harus melaksanakan pernikahan, kapan saya tidak harus melaksanakan pernikahan. Ini namanya tatayyur. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirik. Yang artinya merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Ini. Dan cara memberitahunya adalah dengan, ini saya sering sekali mengatakan ini, cara memberitahunya adalah dengan mengenalkan tentang arti, makna, syarat, rukun, pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat. Dalami itu baik-baik. Arti, makna, rukun, pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat. Niscaya kalau sudah dipahami dengan baik artinya, maknanya, konsekuensinya, pembatalnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, niscaya akan paham tentang tidak diperbolehkannya seorang bertatayyur. Kalau terasa sulit menjelaskan itu terlalu panjang lebar, maka kembalikan kepada tauhid. Bahwasanya tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Kemudian nanti setelah itu beritahukan kepada orang tua. Rasulullah SAW kalau merasa bernasib sial, maka beliau berdoa, Allahumma la tayra illa tayruk, wala ghaira wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Ini saya tuliskan doanya sehingga para jamaah sekalian bisa menghafalnya. Naam, silakan jika ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya mau bertanya tadi tentang masalah ramalan ya Pak Ustadz ya. Ya. Bagaimana dengan ustadz-ustadz yang saya rasa kemarin-kemarin ini kan banyak ustadz ya yang para ustadz yang bilang, oh tanggal segini ada duhon katanya, atau Imam Mahdi keluar setelah ini puasa tanggal sekian bulan Ramadan misalnya gitu Pak Ustadz. Atau ada pembunuhan raja di Saudi maka akan keluar. Banyak sekali kemarin itu tahun-tahun kemarin sebelum Covid itu ya Pak Ustadz ya. Dan itu terus terang saya punya adik gitu Ustadz. Dia itu sangat sekali terpengaruh dengan isi ceramah para ustadz-ustadz itu, yang saya bilang kita belum tahu saya sering ceramahin dia gitu, maksudnya kita kan belum tahu masa depan ya Pak Ustadz ya. Hanya Allah aja yang tahu masa depan. Nah itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sementara kita kan paham ya bahwa ustadz-ustadz itu juga berilmu ya Pak Ustadz ya. Ada mungkin beliau mengajarkan itu ada dalilnya atau ada sumbernya gitu Pak Ustadz. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah itu juga termasuk ramalan apakah bisa kita mempercayainya atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya itu aja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Untuk kalau ditanya apa itu hukumnya, kalau kita berbicara hukum berarti kan kita berbicara hukum fikih. Ya, berbicara hukum fikih berarti ada 5 hukum fikih. Karena tadi kan yang ditanya adalah apa itu hukumnya. Kita berbicara hukum fikih, yaitu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Maka kalau yang ditanya apa hukumnya menyebutkan seperti itu, yaitu para pendakwah seperti itu menyebutkan seperti itu, maka jawabannya tidak diperbolehkan untuk menetapkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil syar'i yang sudah benar-benar terjadi. Perhatikan baik-baik, apa hukumnya seseorang menyebutkan kejadian di alam nyata tentang kabar yang dikabarkan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Itu pertanyaannya. Kalau itu yang ditanyakan, maka tidak diperbolehkan seseorang, siapapun dia, pemuka agama, ustadz, kiai, tuan guru, gus,
atau siapa saja menetapkan sebuah kejadian secara pasti kecuali setelah terjadinya dengan pasti. Kecuali setelah terjadinya dengan pasti. Saya beri contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan dalam hadis sahih salah satu tanda hari kiamat adalah kematian beliau. Inna baina yaday sa'ah mauti. Sesungguhnya sebelum hari kiamat terjadi kematianku. Maka ini kita harus percayai. Karena terjadi kematian beliau. Dan setelahnya akan ada hari kiamat. Kita harus percaya. Contoh yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sebelum hari kiamat nanti akan ada api yang keluar dari kota Madinah. Kemudian akan memancarkan api tersebut sampai ke negeri Syam, saking besarnya. Maka ini juga sudah terjadi. Kalau tidak salah pada tahun 645 Hijriah. Kita sekarang ini 1442 Hijriah. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 800-an tahun yang lalu. Ya, 800 tahun yang lalu. Nah, ini diceritakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Itu terjadi. Dan sesudah terjadi baru bisa ditetapkan bahwa itulah yang dimaksud dalam hadis. Maka tidak diperkenankan seseorang dalam tanda kutip, saya tidak menuduh ustadz-ustadz tersebut meramal, akan tetapi seperti yang dilihat, yang didengar seperti ada semacam ramalan, ya. Maka tidak diperbolehkan seseorang menetapkan sesuatu secara pasti tanpa ada bukti apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran atau hadits Rasulullah SAW terjadi dengan sebenarnya. Saya beri contoh. Misalkan kasus, saya pernah mengkritisi ini dalam media sosial saya. Kasus tentang tanduk setan. Bahwasanya akan keluar tanduk setan di tanah Najd. Ya, Qarnus Syaitan di tanah Najd. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Jadi permasalahannya hadisnya sahih, cuma penerapan terhadap hadis tersebut yang tidak benar. Kenapa? Karena berani menentukan padahal belum benar-benar terjadi seperti yang diinginkan di dalam hadis ataupun Al-Quran. Sekarang Makkah Clock Tower Hotel itu ada tanduk di atasnya. Dan sebagian orang mengklaim bahwasanya itulah tanduk syaitan. Dan inilah buruknya kerajaan Arab Saudi. Inilah antek-antek Yahudi, wah macam-macam sudah umpatan, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Hati-hati itu, ya. Padahal hadisnya di mana? Di tanah Najd. Sedangkan Mekah Madinah bukan tanah Najd. Dia adalah Hijaz, tanah Hijaz. Itu satu. Kemudian Najd yang dimaksud bukan Najd Riyadh, tetapi Najd daerah tinggi, yaitu di Irak. 2. Yang ketiga, tahu dari mana bentuk tanduk setan seperti yang ada di atas Makkah Clock Tower Hotel tersebut? Ya. Nah, ini sebuah terlalu berani dan asal-asalan, cocok logi untuk menentukan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadits Rasulullah SAW. Contoh yang lain lagi, yaitu tanah hijau. Tanah hijau di tanah Arab. Tanah Arab akan menjadi hijau maksud saya. Saya waktu itu umroh, melihat di beberapa daerah memang hijau, tapi setelahnya tidak hijau lagi. Dan itu hanya fenomena yang sebentar habis itu hilang lagi. Karena memang turun hujan beberapa kali. Maka tidak bisa kita tentukan, ya, sebelum benar-benar terjadi. Itulah yang dimaksud gitu loh. Kemudian juga saya pernah ke Efrat, Sungai Efrat. Sungai Tiberias yang ada di negara Zionis sekarang dikuasai oleh mereka.
di dalam hadis Rasulullah SAW itu Danau Tabariyah dalam bahasa Arabnya atau Tiberias itu akan surut gitu. Benar dia surut beberapa, tapi nanti dia pasang kembali. Ini tidak bisa kita tentukan. Jadi kaum muslimin yang memang akhirnya belum mempunyai dasar akidah yang kuat, kemudian tidak belajar agama yang dalam, akhirnya terombang-ambing dengan informasi seperti ini. Apalagi kita di zaman media sosial yang mengakses informasi sangat mudah. Maka pada saat itu saya nasihatkan tidak diperbolehkan kita menetapkan sebuah kejadian kemudian kita cocokkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran hadis Rasulullah SAW sebelum benar-benar terjadi. Dan saya sudah menasihatkan kepada para pemuka-pemuka agama tersebut, maka kita katakan tukang ramal saja tidak seberani orang-orang yang menetapkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menetapkan berbicara tentang agama Allah tanpa kebenaran. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, ada yang masuk di chat Taib. dari Maulana Rozi. Wah, banyak ya. Taib, saya baca. Apakah kemampuan untuk atau berusaha melihat atau berkomunikasi dengan makhluk halus bahkan ada yang mengklaim punya karamah mengendalikan jin merupakan perbuatan syirik besar. Sudah banyak tontonan seperti ini di televisi nasional. Begini, seorang manusia muslim berhak untuk berinteraksi dengan jin dalam tanda kutip makhluk halus karena memang dia tidak bisa dilihat dengan kasat mata, hanya dalam proses untuk mendakwahi. Ingat itu baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya uhiya ilayya telah diwahyukan kepadaku annahu bahwa telah mendengar beberapa orang dari jin Quran yang sangat menakjubkan yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kita boleh berinteraksi dengan jin hanya dalam proses mendakwahi. Makanya juga dalam proses meruqyah, orang yang sedang kesurupan atau orang yang kena sihir, tidak boleh kita seperti interview kerja. Bro, what's up bro? How are you? What is your name? Sudah hidup berapa tahun lamanya, makananmu apa, di mana tempat tinggalmu dan seterusnya. Ini interview kerja namanya. Ya, tidak boleh. Kita diperintahkan untuk meruqyah dan memberikan rasa takut kepada jin tersebut agar dia bertobat keluar dari jadi jasad tersebut. Berkomunikasi tidak boleh. Belum lagi nanti ada katanya jinnya masuk Islam. Taib, masuk Islam. Kemudian nanti kalau ada sesuatu bisa dipanggil untuk bisa mengalahkan jin yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang dari manusia minta perlindungan kepada beberapa orang dari jin, maka tidaklah menambahkan kecuali kesusahan kepada mereka. Maka sekali lagi saya katakan, tidak diperbolehkan berkomunikasi, berinteraksi dengan jin kecuali untuk satu tujuan, mendakwahinya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elisa, mohon izin bertanya, ketika seseorang melakukan syirik besar, apakah harus melakukan syahadat ulang, Ustaz? Maka jawabannya syahadat ulang ada dua macam. Jika memang dia dikenal oleh masyarakat bahwa dia telah melakukan kekufuran, kesyirikan, maka agar orang-orang pada tahu bahwa dia sudah berislam kembali, maka dia berhak untuk mengumumkannya di hadapan orang khalayak ramai, ya, sehingga tidak terjadi fitnah di tengah kaum muslimin. Tetapi jika dia pernah melakukan
kesyirikan akbar seperti percaya kepada dukun, sujud kepada kuburan, minta kepada orang yang sudah mati di dalam kubur, maka tidak perlu dia untuk mengumumkannya di hadapan khalayak ramai. Dia cukup bersyahadat terhadap dirinya sendiri saja dan dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdullah Nur Hadi kalau tidak salah ya. Satu lagi Ustadz, apakah membangun prasasti atau patung orang-orang besar atau pahlawan termasuk perbuatan syirik? Ini perhatikan baik-baik. Bedakan antara perbuatan kesyirikan dengan sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Hati-hati ya. Tidak semua perbuatan sarana menghantarkan kepada kesyirikan. Tetapi dia ada semacam konduktor yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Tapi misalkan ada orang membuat patung Bung Karno. Apakah dia melakukan kesyirikan? Tidak. Dia melakukan dosa besar, yaitu membuat patung. Ya, membuat patung. Dosa besar itu. Karena Rasulullah SAW melarang untuk membuat patung, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan, meratakan patung-patung yang ada. Alla tad'a timthalan illa tamasta. Tidak ada berhala atau patung yang ada kecuali kamu ratakan dengan tanah. Nah, seperti itu. Memang tidak diragukan lagi bahwa patung menghantarkan kepada kesyirikan. Tetapi tidak semua pembuat patung musyrik. Nah, itu bedakan ya. Hati-hati. Kemudian kita belajar seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudari, bukan tugas kita memvonis orang. Kita mempelajari hukum perbuatan. Bukan mempelajari hukum pelaku perbuatan. Apalagi sampai suka memvonis. Wah, kamu musyrik. Wah, kamu musyrik. Enggak. Ya, lisan kita terjaga dari situ. Tapi kita mempelajari ini loh perbuatan kesyirikan agar kita menjauhinya. Nah. Ustadz, maaf sebelum pertanyaan selanjutnya, saya ada yang terkait dengan pertanyaan prasasti tadi, Ustadz. Siap. Jadi kalau misalnya dihubungkan dengan hal yang tadi, jika kita mengunjungi dan ingin ke suatu tempat yang ada patung, yang misalnya kan ada di Bali tuh, ada patung yang besar tuh GWK gitu kan. Nah, apakah hal seperti itu apakah salah itu mendekati kepada kesyirikan karena kita datang ke suatu tempat pengen melihat patung, atau bagaimana itu, Ustaz? Perhatikan gini. Kita tadi sudah belajar pengertian kesyirikan. Apa tuh passwordnya tadi saya katakan? Penyamaan kan Pak? Penyamaan. Nah, apakah ketika kita pergi ke patung tersebut terjadi penyamaan atau tidak? Kan belum. Cuma pergi doang kan? Iya kan Pak? Kita pergi saja. Ya, misalkan pergi ke tempat-tempat ibadah, pergi ini yang lagi ramai kemarin, pergi ke gereja, pergi, tidak serta-merta orang masuk ke gereja langsung musyrik, enggak. Ya, kenapa? Karena dia melakukan penyamaan, tidak. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, tidak. Itu yang jadi masalah. Nah, sekarang kalau belum terjadi penyamaan berarti bukan kesyirikan. Tetapi timbul pertanyaan lain. Apa hukum pergi ke sana? Ke tempat-tempat ibadah orang kafir? Paham ya? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena itu tempat yang Allah Subhanahu wa taala dizalimi di dalamnya. Yang orang-orang berbuat kesyirikan di dalamnya. Tidak diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah an harabi buanah. Wahai Rasulullah, aku bernazar di masa jahiliyah untuk menyembelih hewan di Buanah. Buanah sebuah daerah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hal fiha wathanun min awthanil jahiliyah? Apakah di daerah Buanah itu ada
berhala dari berhala-berhala kaum jahiliyah? Kata sahabat ini, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, hal fiha a'yadu min a'yadihim? Apakah di sana ada hari raya yang mereka rayakan di situ? Kata sahabat ini, tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, aufi binadrik. Kalau begitu tunaikan nazarmu, silahkan sembelih hewan di buana. Dari pertanyaan-pertanyaan Rasulullah tadi menunjukkan bahwa haram seorang muslim mengunjungi, mendatangi tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala disyirikkan di dalamnya. Meskipun kita tidak beribadah ke situ. Itu satu. Yang kedua, dilihat dari sisi yang lain, yaitu diharamkan karena menyerupakan diri dengan orang-orang kafir atau musyrik. Jadi perginya berbeda dengan kesyirikannya. Perginya hukumnya haram saja, tapi tidak sampai mengeluarkan orang dari kesyirikan. Maka jangan asal vonis kita, wah kamu pergi ke pura ya, musyrik kamu. Ntar dulu ngapain di situ gitu. Oh kamu pergi ke gereja ya, musyrik kamu. Ntar dulu ngapain di gereja gitu. Ya. Nah, apakah dia melakukan penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, atau menyamakan Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus? Maka ini kesyirikan akbar. Ya. Namanya sama, namanya beda tapi hakikatnya sama. Ini tidak benar. Itu yang dibaca oleh pembaca Al-Qur'an tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengucapkan Trinitas, Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nah, jadi bedakan Pak, perbuatan pergi ke sana dengan perbuatan kesyirikan. Tidak semua orang yang pergi menunjukkan dia kesyirikan ke sana, melakukan kesyirikan. Tetapi hukum pergi ke sana adalah sebuah kesyirikan. Wallahu a'lam. Taib, lanjut atau gimana ini? Ada Maulana Raziqin atau cukup? Satu lagi boleh. Satu lagi. Oke, siap. Ya. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Saya kalau seandainya nanti kita ada waktu lagi, kita bahas kupas tentang sihir. Ini menarik sebenarnya karena banyak sekali yang belum begitu paham tentang sihir dan semisalnya. Padahal itu dosa syirik akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana cara menghancurkan jimat yang ada di rumah mertua saya dan mertua saya sudah meninggal. Apakah bila ayah dan istri mendoakan mertua yang sudah meninggal bisa menjadi sebab mertua saya diampuni dosa-dosanya? Bagus pertanyaannya. Di sini ada dua sisi pertanyaan. Pertama, menghancurkan jimat. Caranya adalah jimatnya tersebut diruqyah. Ruqyahnya Al-Fatihah. Kemudian setelah itu 2 ayat suci dari 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus dibaca sampai secukupnya, tidak ada batasan khusus. Kemudian dimusnahkan. Dimusnahkan caranya bagaimana? Dibakar. Kemudian habunya dimasukkan ke dalam air kemudian diminum. Oh jangan. Jangan seperti itu ya. Tetapi dibakar sudah. Tidak ada proses apa-apa lagi sampai benar-benar hancur, tidak ada yang tersisa. Ya, karena jimat itu jika masih ada yang tersisa maka masih akan mempengaruhi orang yang dijimatinya. Dan jangan takut. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Wahai syaitan, iblis, sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan kamu mampu melawan mereka. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah, kita pasti menang melawan syaitan. Saya punya pengalaman meruqyah orang. Waktu itu kawan dari Suriname. Beliau ini orangnya ganteng. Kemudian banyak perempuan yang suka. Akhirnya dia menikahi seorang perempuan. Perempuan lain yang suka ini sakit hati. Karena cintanya ditolak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya kita ruqyah. Dia terindikasi kena sihir dari Suriname. Padahal kita waktu itu di Madinah.
Jadi dikirim dari Suriname ke kota Madinah. Setiap kali mau masuk Masjid Nabawi, azan pasti kabur. Nah, ini indikasi dia tidak kuat mendengar azan. Kemudian tidak sholat subuh. Padahal bangun, matanya kelap-kelip. Ya. Kemudian kadang-kadang hijau biru badannya. Kita ruqyah. Nah, saat meruqyah, kemudian dia tidak bangun-bangun. Karena ini kejadian kepada saya pribadi. Enggak bangun-bangun, kita sudah baca Al-Fatihah mungkin 100-an kali lebih. Enggak manfaat kepada dia. Akhirnya saya pukul kepalanya. Baru marah dia bangun, kemudian nyari obeng sana. Kata kawan-kawan, sudah Din, enggak usah dilawan. Itu bukan dia, itu jin. Akhirnya kita lawan dengan ayat kursi. Bacakan ayat kursi beberapa kali sampai dia lemah. Maka jangan takut. Ya. Allah berfirman, wala yuflihus sahirun. Orang-orang yang berbuat sihir tidak akan pernah beruntung. Ya. Nah, kemudian apakah saya masih boleh mendoakan orang tua yang memiliki jimat tersebut? Maka jawabannya begini. Asal hukum kaum muslimin tetap Islam. Selama kita belum yakin pasti mereka melakukan kesyirikan. Hanya sekedar menjimat masih belum memastikan kita apakah dia melakukan kesyirikan atau tidak. Maka doakanlah mereka. Ya, mendoakanlah mereka, semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan nanti kapan waktu ada yang kesempatan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disampaikan cukup, alhamdulillah. Nah. Baik, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih dosennya, jazakumullah khair. Bisa diakhiri dengan doa, silahkan Ustaz. Baik. Kepada jamaah sekalian, alhamdulillah selesai kita kajian dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita senantiasa dijaga akidah kita dimanapun kita berada, karena akidah adalah termasuk harta yang paling berharga bagi diri kita. Semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kafaratal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terima kasih banyak Ustaz. Saya persilakan kepada pengurus pengajian jika ada beberapa pengumuman. Silahkan. Pak Ustadznya silakan dulu, kalau perlu off dulu. Siap. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.